Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar kakak-kakak kelas 8? Semoga sehat selalu ya. Bertemu kembali dengan Bu Nurul tentunya untuk belajar matematika. Kali ini materi matematika yang akan Bu Nurul bahas adalah prisma, mengenai volume dan luas permukaannya. Tapi sebelumnya mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, yang pertama yang akan kita bahas mengenai volume prisma. Volume itu apa sih? Volume adalah isi dari bangun ruang tersebut. Nah, untuk volume prisma secara umum, karena prisma ada banyak macamnya, secara umum volume prisma adalah luas alas dikali tinggi prisma. Atau kita simbolkan dengan V sama dengan LA dikali T. V adalah volume, LA adalah luas alas, dan T adalah tinggi prisma. Nah, mari kita jabarkan dari masing-masing macam-macam prisma bagaimana volumenya. Yang pertama di sini ada prisma apa? Ayo, ya benar, ini adalah prisma segitiga. Sehingga untuk luas alas karena alasnya segitiga, maka luas dari segitiga itu. Masih ingat ya, luas segitiga adalah setengah kali alas kali tinggi segitiganya. Selanjutnya dari gambar ini, yang mana yang simbol tinggi dari prisma, yaitu ini adalah T. Sehingga volumenya luas alas dikali tinggi prisma menjadi setengah dikali alas dikali tinggi segitiga dikali tinggi prisma. Berikutnya, yang kedua masih prisma segitiga ya, tapi di sini segitiganya adalah siku-siku. Kenapa kita bisa sebut siku-siku? Karena di sini ada simbol sudut siku-siku. Di mana untuk sisi siku-sikunya adalah sisi B dan sisi A, dan sisi miringnya adalah sisi C. Sehingga untuk luas segitiganya, luas alasnya yang merupakan segitiga siku-siku adalah luas sama dengan setengah dikali alasnya itu A. Nah, tingginya adalah sisi B. Lalu untuk tinggi prismanya di sini disimbolkan T, sehingga untuk volumenya setengah kali A dikali B dikali T. Selanjutnya, di sini ada prisma apa? Ya, di sini adalah prisma segi empat. Ya, lebih tepatnya prisma persegi panjang karena ada simbol P dan L yang merupakan istilah yang ada di persegi panjang. Sehingga karena alasnya berbentuk persegi panjang, maka untuk luas alas menjadi luasnya persegi panjang, yaitu P dikali L. Dan tingginya di sini disimbolkan dengan T kecil. Sehingga volume dari prisma persegi panjang ini adalah T dikali L dikali T, panjang kali lebar kali tinggi. Nah, ini adalah volume balok ya, karena memang balok adalah prisma persegi panjang. Berikutnya yang keempat ada prisma segi empat juga, lebih tepatnya prisma trapesium karena alasnya berbentuk trapesium. Maka untuk luas alasnya, luas trapesium yaitu setengah dikali sisi atas ditambah sisi bawah. Kita simbolkan A dan B. A ditambah B lalu dikali tinggi trapesiumnya. Selanjutnya untuk tinggi prismanya di sini disimbolkan dengan T. Tinggi prismanya itu pokoknya garis yang menghubungkan dua sisi yang sama. Karena prisma adalah cirinya memiliki dua sisi yang sama yang saling berhadapan. Sehingga untuk volume prisma trapesium ini adalah setengah dikali dalam kurung A ditambah B dikali tinggi trapesium T kecil lalu dikali tinggi prisma atau T besar. Berikutnya yang kelima di sini masih prisma segi empat, tapi lebih tepatnya belah ketupat, sehingga luas alasnya luas dari belah ketupat, yaitu setengah kali D1 kali D2, diagonal 1, diagonal 2. Untuk tingginya disimbolkan dengan T besar, ini garis yang menghubungkan sisi alas dengan sisi atas. Maka volume prisma belah ketupat adalah setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2 dikali tinggi prisma. Selanjutnya ada prisma segi 5. Luas segi 5 adalah ini, setengah dikali 5 kali S dikali A. S ini adalah merupakan sisi dari segi 5 itu, dan A merupakan setengah dari tinggi segi 5 itu. Dan tinggi prismanya adalah T, sehingga volume untuk prisma segi 5 setengah kali 5S dikali A dikali tinggi
prisma. Intinya volume itu luas alas dikali tinggi, dan masih banyak yang lainnya tapi tidak akan kita bahas semua ya. Kita langsung saja ke contoh soal. Yang pertama, hitunglah volume bangun di samping. Nah, ini merupakan bangun prisma segitiga, betul. Mari kita jawab. Di sini prisma segitiga siku-siku ya, lebih tepatnya karena ada simbol siku-siku. Lalu, mari kita jabarkan yang diketahui apa saja, yaitu alas segitiganya atau AB sama dengan 15 cm. Lanjut, tinggi segitiganya BC sama dengan 8 cm, dan T besar atau tinggi prismanya sama dengan yang 22 cm, sehingga bisa kita cari luas alasnya, luas dari segitiganya, yaitu setengah kali alas kali tinggi segitiga. Maka setengah dikali alasnya 15 dikali tinggi segitiganya 8. Hasilnya 60 meter persegi. Maka volume prisma sama dengan luas alas dikali tinggi prisma. Luas alasnya tadi 60, tinggi prismanya 22. Pokoknya hati-hati ya Kak, untuk jangan sampai salah menentukan tinggi alasnya. Kalau di sini adalah segitiga, tinggi segitiganya dan tinggi prismanya, jangan sampai kebalik. Lanjut, 60 dikali 22, 1320 meter kubik atau pangkat 3. Pokoknya kalau volume itu pangkat 3, kalau luas itu pangkat 2 satuannya ya. Supaya lebih paham, kita lanjut ke contoh yang kedua. Ada gambar sketsa kolam renang. Hitunglah volume air dalam kolam renang yang panjangnya 30 meter, lebarnya 10 meter, kedalaman air pada ujung dangkal 3 meter, terus melandai hingga pada ujung dalam 5 meter. Ya, kan biasanya kolam renang seperti itu ya, ada bagian yang landai, ada bagian semakin dalam. Nah, ini adalah termasuk bangun prisma. Prisma apa yo? Ya, ini adalah prisma trapesium. Nah, yang mana trapesiumnya? Ini yang ada di paling depan nih, yang menghadap ke kita ini. Mari kita jawab. Jadi inilah trapesiumnya, di mana sisi atasnya atau A, kita simbolkan A adalah 5 meter dan sisi yang bawahnya adalah 3 meter bebas. Sisi atas dan sisi bawah trapesium adalah sisi yang saling sejajar. Lalu tinggi dari trapesiumnya yang mana? Yang 10 atau yang 30? Nah, lihat trapesiumnya adalah ini. Ya. Sehingga tinggi trapesiumnya yang 30 meter. Dan tinggi prismanya yang 10 meter, karena tinggi prisma itu garis yang menghubungkan dua bidang yang sama. Dua bidang yang sama, yang depan dan yang belakang. Jadi tinggi prismanya adalah yang 10 meter. Maka volume prismanya sama dengan luas alas dikali tinggi. Luas alasnya trapesium. Luas trapesium setengah kali A ditambah B dikali T. Maka setengah dikali 5 ditambah 3 dikali tinggi trapesium 30. Lalu dikali tinggi prisma 10. Selanjutnya tinggal kita sederhanakan. Setengah dikali 5 tambah 3 8 dikali 30 kali 10 300. Dan hasil akhirnya 1200 meter kubik. Jadi volume air dalam kolam adalah 1200 meter kubik. Kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya, yaitu luas permukaan prisma. Nah, kalau luas permukaan secara umum adalah jumlah semua luas dari sisi atau bidang prisma tersebut. Sisi-sisi yang membentuk bangun ruang prisma itu apa? Nah, dijumlahkan semua. Atau kalau secara rumus adalah 2 kali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi prisma. Ya, L adalah luas prisma, LA adalah luas alas, KA adalah keliling alas, T besar adalah tinggi prisma. Nah, ini bisa kakak perhatikan penjabaran. Jika kita cari satu persatu rumus dari luas prisma, yang pertama adalah ini segitiga. Luas segitiga ini, keliling segitiga, jumlah dari sisi segitiganya ada sisi A, di sisi B, dan sisi C. Sehingga luas prismanya adalah ini, ya. Selanjutnya yang kedua, untuk prisma segi 4. Lebih khususnya prisma persegi panjang. Luasnya adalah P dikali L, keliling persegi panjang adalah 2P ditambah 2L,
Di sini tinggi prismanya simbolnya T, maka luas prismanya 2PL ditambah dalam kurung 2P tambah 2L dikali T. Sehingga bentuk sederhananya 2PL ditambah 2PT ditambah 2LT. Dan ini merupakan luas dari balok. Nah, ya, karena tadi ulang kembali bahwa balok adalah prisma persegi panjang. Berikutnya di sini ada prisma trapesium. Kalau dijabarkan seperti ini, nanti bisa kakak analisis sendiri ya. Lalu ada prisma belah ketupat. Nah, jadi intinya luas prisma itu 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi prisma. Ya, gitu. Nah, tapi kalau kakak bingung, pokoknya lihat atau ingat jaring-jaring dari prismanya. Contohnya di sini prisma segitiga. Kalau dibuka atau kita buat jaring-jaringnya kan menjadi seperti ini. Nah, luas itu apa? Luas prisma itu yang mana? Ya ini, luas dari bidang-bidangnya dijumlahkan semua. Di sini yang berwarna-warni ini ya merupakan bidang-bidang dari prisma segitiga. Berarti tersusun dari bidang atau sisi yang berbentuk segitiga ada 2 dan persegi panjang ada 3. Yang ukurannya nanti tergantung ukuran dari si prismanya itu. Mari kita ke contoh soal. Contoh yang pertama, hitunglah luas permukaan bangun di samping. Bangun ini adalah, mari kita jawab, prisma segitiga siku-siku ya, karena ada simbol sudut siku-siku. Nah, apa saja yang diketahui di soal? Yaitu garis AB ukurannya 15 cm, rusuk BC ukurannya 8 cm, dan rusuk AC. Rusuk AC kita nggak tahu berapa. Nah, tapi ini adalah segitiga siku-siku sehingga ada konsep Pitagoras. Nah, kita langsung saja gunakan triple Pitagoras. Ada 8, 15, satunya lagi pasangannya adalah 17. Tapi kalau bingung, silakan kakak cari menggunakan rumus Pitagoras ya. Selanjutnya tinggi prisma yang mana? Yang 22 cm. Maka untuk luas alasnya sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Tinggi segitiga sama dengan setengah dikali 15 kali 8 sama dengan 60 meter persegi. Berikutnya untuk keliling alasnya ya kita tinggal jumlahkan saja rusuk-rusuknya, rusuk-rusuk alasnya. AB ditambah rusuk BC ditambah rusuk AC. AB 15 ditambah BC 8 ditambah AC 17, hasilnya 40 meter. Sehingga luas prismanya 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi. Sama dengan 2 kali luas alasnya ketemu tadi 60 ditambah keliling alas ketemu 40 dikali tinggi prismanya 22 yang ini ya. Maka 2 kali 60 120 ditambah 40 dikali 22 880. Sehingga hasil akhirnya luas prismanya yaitu 1000 meter persegi. Oke, contoh yang terakhir. Yudi ingin membuat tenda dengan rancangan seperti gambar. Jika alas tenda masih berupa tanah, tentukan luas kain minimal yang diperlukan Yudi untuk membuat tenda seperti rancangannya. Nah, mari kita jawab. Luas kain. Kain itu tadi diperlukan untuk menutupi tendanya, sehingga karena ini adalah prisma segitiga, tapi karena kainnya yang digunakan untuk menutup tenda hanya depan, belakang, samping kanan dan kiri, maka prismanya ini luas permukaannya tidak utuh. Kenapa? Karena yang bagian bawah tendanya ini kan masih berupa tanah, sehingga yang kita cari luas prisma segitiganya tidak utuh, harus dikurang dengan yang bagian bawah ini berbentuk persegi panjang. Jadi luas kain berarti luas prisma segitiga dikurang luas persegi panjang yang bagian bawah. Atau luas kain itu 2 kali luas segitiga ya. Yang bagian depan sama yang bagian belakang, ini kan bentuknya segitiga, ditambah 2 kali luas persegi panjang. Yang bagian kanan kirinya ini berbentuk persegi panjang yang ukurannya sama. Itu. Nah, selanjutnya apa saja yang sudah diketahui di soal? Ada alas segitiga yang mana? Yang 3
meter. Selanjutnya tinggi segitiga yang mana? Yang ukurannya 2 meter ini nih. Lalu untuk persegi panjangnya yang mana? Yang 4 meter. Selanjutnya lebar persegi panjangnya yang mana? Yang sisi miring ini, ya, lebar dari persegi panjang. Nah, jadi untuk lebar persegi panjang belum diketahui, tapi karena di sini membentuk segitiga siku-siku, ya, ini tegak lurus membentuk segitiga siku-siku, maka kita bisa mencari sisi miringnya menggunakan rumus Pitagoras, atau kalau sudah hafal triple Pitagoras bisa langsung saja ya. Jadi lebar atau sisi miringnya adalah 2,5. Karena di sini 1,5 dari mana? Dari 3 dibagi 2. Ya, karena dari sini sampai sini itu 3, kalau setengah berarti 1,5. 1,5 lalu 2, satunya lagi pasangannya berapa? Yaitu 2,5. Nah, jadi sisi miringnya atau sebagai lebar persegi panjangnya ukurannya 2,5 meter. Sehingga bisa kita langsung cari. Yang pertama kita cari dulu luas segitiganya, setengah kali alas kali tinggi, sama dengan setengah kali alasnya 3, tingginya 2, maka hasilnya 4 meter persegi. Lalu untuk luas persegi panjang kali lebar, panjangnya 4, lebarnya 2,5, sama dengan 10 meter persegi. Sehingga bisa kita dapatkan luas kainnya tadi 2 kali luas segitiga ditambah 2 kali luas persegi panjang. 2 dikali 4 ditambah 2 dikali luas persegi panjangnya 10. 2 kali 4 8 ditambah 2 kali 10 20. Ketemu hasil akhirnya luas kainnya adalah 28 meter persegi yang harus digunakan Yudi untuk menutupi tenda tersebut. Baik, terima kasih sudah menyimak video sampai selesai. Tetap semangat ya Kak. Kurang lebihnya mohon maaf. Bu Nurul akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.